Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuka Prastia dari BPS Kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa tutorial untuk melakukan uh, pengumpulan data melalui landing page atau juga bisa melalui spreadsheet. Nah, untuk landing page sendiri itu digunakan oleh internal BPS, sedangkan untuk spreadsheet itu nanti langsung untuk OPD. Jadi ini merupakan tampilan dari landing page yang nanti digunakan oleh internal. Itu ada main halaman. Di sini nanti kita bisa memilih wilayah karena BPS Kabupaten Banggai Kepulauan itu membawahi 2 kabupaten, yaitu Banggai Kepulauan dan juga Banggai Laut. Jadi di sini ada pilih wilayah yang sesuai. Ini Bapak Ibu bisa memilih salah satunya untuk memasuki Banggai Kepulauan atau wilayah Banggai Laut. Nah, misalkan ada kendala, di sini juga disediakan admin, contact person, atau juga bisa kontak us itu melalui telepon, email, Instagram, Facebook, website, dan juga YouTube. Misalkan saja kita masuk ke wilayah Banggai Kepulauan. Nah, ini untuk tampilannya. Ada tulisan Banggai Kepulauan. Nah, setelah ini biar lebih enak itu langsung ke OPD. Jadi ini silahkan pilih OPD yang sesuai. Itu di sini ada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), ada juga Dinas Koprindak, ada PT PLN, Perusahaan Daerah Air Minum, BKD, Kantor Pos, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, dan Dinas Pariwisata. Begitu juga dengan Banggai Laut, tidak jauh beda, sama, yaitu ada beberapa pilihan: BKPSDM, Dinas Koprindak, PT PLN, PDAM, BKD, Kantor Pos, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan juga Dinas Pariwisata. Itu Bapak Ibu tinggal pilih mau OPD yang mana. Misalkan saja kita masuk ke Banggai Kepulauan yang tadi, kita ambil salah satu contoh. Nah, ini untuk memasuki ke spreadsheet itu tinggal langsung klik di sini. Lihat spreadsheet. Itu nanti langsung diarahkan. Nah, ini. Jadi ini untuk tampilannya di sini ada 3 tab, yaitu ada PNS menurut jabatan dan jenis kelamin, PNS menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, PNS menurut tingkat kepangkatan dan jenis kelamin. Misalkan kita buka yang bagian ini. Nah, ini ada tombol dilindungi. Itu berarti yang dapat mengedit keseluruhan ini itu khusus admin atau yang memiliki hak spreadsheet. Misalkan untuk organisasi luar atau OPD, itu yang dapat diedit atau dapat diisi itu bagian sel sini sampai ke bawah. Jadi hanya untuk melakukan isi data. Jadi tidak bisa kalau misalkan mengubah tahun, misalkan ini jadi 2023. Nah, ada notif warning gitu. Nah, untuk tampilannya sih ini untuk yang pertama itu ada judul. Misalkan di sini ada jumlah pegawai negeri sipil menurut jabatan dan jenis kelamin di Kabupaten Banggai Kepulauan. Nah, ini juga ada keterangannya, yaitu dalam jiwa, juga tahun, yaitu Desember 2022 dan juga Desember 2023. Nah, di sini untuk menjelaskan terkait tabel tersebut, judul tabel. Itu ada jabatannya, yaitu ada dari atas ini sampai ke jabatan fungsional umum atau pelaksana. Dari tahun 2022, 2023, laki-laki perempuan total, ini juga sama. Kemudian selain itu di sini disediakan bantuan. Jadi untuk angka ribuan itu dimohon untuk menggunakan tanda titik. Misalkan untuk koma itu digunakan untuk angka yang desimal. Misalkan datanya 0 itu berarti strip, dan jika tidak ada data gunakan tanda 3 titik. Kemudian di bawah juga disediakan ini dapat diisi oleh OPD. Itu misalkan catatannya, misalkan data sudah terbaru gitu. Kita hapus saja ini. Kalau misalkan ada catatan gitu, Bapak Ibu bisa nulis di sini. Misalkan datanya masih sementara atau tidak ditemukan atau belum terbaru, itu bisa diisikan. Nah, ini untuk tampilan dari BPS. Jadi untuk
BPS itu melalui dapat landing page ini. Kemudian karena OPD untuk keluar itu kan ada namanya surat, jadi surat permintaan data gitu, juga permintaan data sekunder kepada OPD itu biasanya ada surat pengantar, ada juga surat permohonan data. Ini salah satunya. Jadi ini salah satunya, misalkan tadi kepada Kepala BKPSDM untuk Kabupaten Banggai Kepulauan, misalkan saja dalam rangka penyusunan publikasi daerah dalam angka 2024. Itu kita meminta data, beberapa data itu seperti yang di dalam tab tadi, ada jumlah pegawai negeri sipil, lalu jabatan, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan jenis kelamin, juga tingkat kepangkatan dan jenis kelamin. Dan setelah itu kita sisipkan juga ini langsung. Untuk memudahkan pengisian data, kami sediakan spreadsheet yang berisi template tabel. Nah, ini aksesnya yang nanti dapat langsung diakses oleh Bapak Ibu OPD. Jadi tinggal salin link aja. Misalkan kita salin link ya. Nah, salin link kita tempel di sini. Ini ada tanda koma, kita hapus. Misalkan ya. Nah, ini. Jadi sama, cuma bedanya dia langsung karena mengingat biar lebih mudah gitu. Jadi di bawah ini juga ada sebenarnya ada tabel ya, untuk membantu menjelaskan terkait apa saja sih yang kita minta. Jadi di bawah sini ada sama, ini yang isinya sama dengan yang di spreadsheet. Cuma kalau di sini terkadang kita perlu melakukan scan ulang, terkadang juga hasilnya blur. Nah, jadi kami sediakan langsung klik di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung mengisi. Jabatan pimpinan media, jabatan pimpinan tinggi media, pratama, utama, administrator, pengawas sampai ke bawah. Jadi Bapak Ibu tinggal ngisi, misalkan BKPSDM, di sini ada 3 tab. Selesai, jadinya lebih enak. Selain itu pun waktu melakukan arsip kita jadi lebih enak, mudah, dan juga ketika mau melakukan copy data atau copy tabel itu kita tinggal copy, tidak perlu menulis ulang seperti ketika data-data yang dicetak atau hard file. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, sama kurang lebihnya. Jadi untuk internal BPS ini sama, tapi lebih untuk memantau juga beberapa OPD. Sedangkan untuk OPD sendiri kami berikan lebih mudah, yaitu langsung permintaan surat. Di sini ada namanya link, tinggal diketik sbps.go.id data BKPSDM. Contohnya itu. Langsung ke sini, langsung ke arah spreadsheet. Nah, di sini tinggal mengisikan sesuai dengan yang ada, misalkan jabatan pimpinan tinggi utama sampai ke bawah sini total 2023. Di sini juga ada keterangan tahun juga, jabatan, dan juga catatan, diharapkan untuk memudahkan Bapak Ibu dalam mengisikan data. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.